ketika perempuan ini ada di depan sampean, maka iblis duduk di punggung atau bokong perempuan itu. Iblis menghiasi punggung perempuan itu bagaimana sekiranya menarik bagi orang-orang yang melihatnya. Maka sudah kita ketahui kenapa kita itu dilarang kelas berjalan di belakang perempuan. Lebih baik berjalan di belakang harimau, di belakang ular yang sangat besar daripada berjalan di belakang perempuan. Imam Fudail dawuh, iblis itu berkata, an-nadhar qausi, melihat ini merupakan anak panahku. Wasahmi allati la ukhti'u bihi, anak panahku tidak pernah meleset. Jadi sampean berbuat dosa iki yo gara-gara melihat. Sampean berzina goro-goro delok, sampean nyolong yo goro-goro delok. Maka nih iblis berkata, anak panahku yang berupa melihat ini tidak akan pernah meleset, pasti nantinya akan berbuat dosa yang lebih besar. Makanya panjenengan ketika melihat perempuan, ketika sampean berjalan dingkluk, ketika sampean diam merem, insya Allah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wa qala lan dawuh sapa Dawudu Nabi Dawud libnihi maring putra lanangi Nabi Dawud Sulaimana nyatani Nabi Sulaiman alaihi wassalam, ya bunayya ing dawuh ya bunayya, ya bunayya he anak ingsun, imsi melakuwa sira khalfal asadi ing dalem burini macan, wal aswadi lan ula gedhe kang ireng. Ail azimi tegese barang kang gedhe minal hayati saking pira-pira ula. Wala tamsi tapi ojo melaku sira khalfal mar'ati ing dalem burini wong wadon. Nabi Dawud alaihi salam berkata kepada putranya yakni Nabi Sulaiman, ya bunayya wahai anakku, kamu boleh berjalan di belakang harimau yang sangat ganas. Wal aswadi kamu boleh berjalan di belakang ular yang sangat besar. Tapi anakku wala tamsi khalfal mar'ati, jangan sekali-kali kamu diam di belakang atau berjalan di belakang orang perempuan. Dadi medeni lek melaku ndek burini wong wadon.
Kenapa? Waqala Mujahidun, Imam Mujahid dawuh, idza aqbalatil mar'ah jalasa iblis ala ra'siha. Seperti kemarin saya terangkan ini, ketika perempuan itu ada di hadapanmu, maka iblis duduk di atas kepala perempuan itu. Untuk apa? Fazayyanaha liman yanduru. Iblis menghiasi perempuan itu untuk orang-orang yang melihatnya. Bagaimana sekiranya orang yang melihatnya tertarik kepada perempuan itu? Ini urusan iblis. Wa idza adbarat jalasa ala ajizatiha fazayyanaha liman yanduru. Ketika perempuan ini ada di depan sampean, maka iblis duduk di punggung atau bokong perempuan itu. Iblis menghiasi punggung perempuan itu bagaimana sekiranya menarik bagi orang-orang yang melihatnya. Maka sudah kita ketahui kenapa kita itu dilarang kelas berjalan di belakang perempuan. Lebih baik berjalan di belakang harimau, di belakang ular yang sangat besar daripada berjalan di belakang perempuan. Wakila li Yahya alaihi salam. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Yahya alaihi salam, wa huwa lam yakun lahu mailun ila amrin nisa'i. Nabi Yahya ini tidak ada ketertarikan sama sekali kepada perempuan. Ini Nabi Yahya. Sekilas tentang Nabi Yahya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ada orang yang namanya Zakaria. Zakaria ini abahnya Nabi Yahya. Beliau Nabi Zakaria ini berdoa dengan doa yang samar, dengan doa yang pelan di malam hari. Kenapa doanya di malam hari? Li'annahu asra'u lil ijabah. Karena doa di malam hari ini lebih cepat diijabah oleh Allah. Apa doanya Nabi Zakaria? Qala inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiban. Iki trik-triknya ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa itu jangan langsung minta, tapi kita haturkan dulu masalah yang kita hadapi. Jangan langsung minta. Ini yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaibah. Wahai Tuhanku, tulang belulangku ini sudah tua, wis kropos. Wasta'alar ra'su saiban, rambutku semuanya sudah putih. Tapi walam akum bidu'aika rabbi sakiya, saya tidak pernah kecewa ketika saya minta kepada panjenengan. Wa inni hiftul mawali min warai, saya khawatir dengan kerabat-kerabat saya. Al-mawali ini di tafsirnya itu Ibnul Am. Saya khawatir dengan misanan-misanan saya ketika nanti saya meninggal.
Saya khawatir misanan-misanan saya akan merubah syariat saya. Wa kanat imraati akirah. Sementara istri saya Gusti akiron lek makna guruku gabok. Gabok iki mandul. Namanya istrinya Nabi Zakaria Asya'ah. Asya'ah ini punya saudara perempuan namanya Hannah. Dua-duanya putrinya Fakut. Fawulida li Asya Yahya. Asya ini punya putra namanya Yahya. Hannah punya putra namanya Maryam. Setelah Nabi Zakaria menghaturkan masalah yang dihadapinya, baru Nabi Zakaria minta kepada Allah. Cara sampeyan niku lek njaluk nang bupati gawe proposal dhisik. Ojo langsung njaluk. Genahno dhisik keperluane baru minta. Setelah itu fahabli min ladunka waliyan. Wahai Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan waliyan. Waliyan ini anak. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang bisa mewarisi ilmu-ilmuku, yang bisa mewarisi ilmu daripada kakek-kakeknya. Ya Zakaria, setelah itu Gusti Allah dawuh, ya Zakaria, inna nubasyiruka bighulamismuhu Yahya. Wahai Zakaria, saya gembirakan kamu, saya kasih kamu dengan anak yang namanya Yahya. Walam naj'al lahu min qablu samiyah. Saya namai anakmu nama Yahya, yang mana nama Yahya ini tidak ada sebelum kamu. Ora ana wong jenengi Yahya sadurunge awakmu. Qala rabbi anna yakuni gulamun wa kanat imraati akiron. Nabi Yahya dawuh, Rabbi anna yakuni gulamun, bagaimana bisa Gusti saya punya anak sementara istri saya mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiya, sementara saya sangat sepuh Gusti. Umur saya, umurnya Nabi Zakaria, nihayat tasin, sangat tua sekali. Mi'atan wa ishrina, 120 tahun. Balagot imro'atuhu samanian wa tis'ina sanatan, sementara istrinya umur 98. 120 musuh 98. Jawabannya Allah gimana? Qala kadzalik, itulah yang terjadi nanti wahai Zakaria. Qala rabbuka huwa alayya hayyin, bagi saya Zakaria gitu itu bukan masalah yang sulit, gampang banget Zakaria. Akhirnya apa? Dikasihlah Nabi Zakaria Nabi Yahya, umur 120, istrinya umur 98, bisa hamil. Makanya panjenengan bapak-bapak, aba-aba, ibu-ibu sing pun sepuh, ini bisa terjadi panjenengan hamil. Ojo kaget nanti. Kalau toh sampean hamil nanti reaksinya macem-macem. Yo bisa seneng, bisa sumpek. Iso kaget, iso isin. Lho awak wis duwe putu kok iso meteng. Isin dadi gosip nanti. Tapi bagi Allah semuanya itu tidak ada yang sulit. Dan kejadian semacam ini para ibu, jangan dibikin alasan untuk menolak ketika diajak tidur bersama oleh suami. Oh aku wis tuwek, gak usah ngono-ngonoan, kok meteng isin aku. Nah, ora usah ngono. Kemudian sesudah itu
Nabi Zakaria punya putra yang namanya Yahya. Ya Yahya, ini singkat cerita, ya Yahya hudil kitaba bikuwah wa atainahul hukma sobiyya. Yahya, ambillah kitab ini, pelajari kitab ini. Di tafsirnya itu kitab Taurat, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sobiyya, dan saya jadikan kamu nabi ketika kamu masih kecil. Di tafsirnya itu Nabi Yahya diangkat menjadi nabi itu umur 3 tahun, kecil banget. Makanya di kalangan atas ketika ada pro kontra, ya biasa. Ada yang mengatakan kalau belum umur 40 tidak boleh jadi pemimpin, minimal 40 tahun. Ya betul, ngiblatnya mereka kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun pas, tidak lebih tidak kurang. Ini menurut jumhurul ulama. Coro kitab Nurud Dolam itu atamma qoblal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawazas sitina. Jadi beliau berdalih sebelum umur 40 tahun tidak boleh mencalonkan pemimpin. Ada yang satunya lagi boleh, kenapa tidak boleh? Wong Nabi Yahya saja umur 3 tahun. Beliau tidak punya pengalaman, belum pernah menjadi lurah, jadi bupati, jadi wali kota. Nah, kalau sudah punya pengalaman, meskipun kurang 40 tahun boleh. Jadi ada 2 versi, podo-podo bener ini pun. Lanjut, qila li Yahya alaihi salam, Nabi Yahya ketika ditanya, ma bad'uz zina, apa awalannya orang itu kok berbuat zina? Nabi Yahya kan tadi diterangkan lam yakul lahu mailun ila amrin nisa. Nabi Yahya sama sekali tidak tertarik kepada perempuan, karena perempuan ini bisa menjauhkan manusia dari Allah. Mau jamaah maghrib, mau ngikuti majelis taklim ba'dal maghrib, bojo jaluk sego goreng, yo gak sida ngaji. Mau jamaah subuh, bojo wedi, akhirnya gak jamaah di masjid, nggarai adoh saka pangeran. Makanya Nabi Yahya dak tertarik blas nang wong wedok. Gusti Kanjeng Nabi dawuh khairun nas ba'dal mi'atain al khafifil had alladzi la ahla wala walad. Kanjeng Nabi dawuh sak api-api manungsa sesudah 200 tahun ke depan adalah orang laki-laki yang tidak punya istri, tidak punya anak. Itu nanti kemana-mana tidak ada yang melarang, katanya Roma Irama. Gusti Kanjeng Nabi dawuh mani ya'ti alan nas zamanun yakunu halakur rajul ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa waladihi yu'irunahu bil fakri wa yukallifunahu ma la yutik fayadhulul madahil alladhi yadhabu fiha dinuhu fayahlik. Nanti akan datang era di mana laki-laki itu rusak gara-gara istrinya. Ada orang laki-laki rusak gara-gara anaknya. Mereka mencaci, mencela suaminya, mencela bapaknya gara-gara suami, gara-gara bapaknya fakir. Wa yukallifunahu ma la yutik. Mereka memaksa orang tuanya, memaksa suaminya melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Akhirnya apa? Fayadhulul madahil allati yadhabu fiha dinu fayahlik. Akhirnya sang suami, akhirnya sang bapak tadi mencari jalan pintas. Dan pintas akhirnya dimasa, setelah dimasa di penjara. Apa? Goro-goro bojo. Makanya Sayyid Hasan nate dawuh,
idza aradallahu bi 'abdin khairan lam yashghalhu bi ahlin wala malin. Ketika Allah menghendaki hamba kebaikan pada diri hamba itu, maka Allah tidak menyibukkan hamba itu dengan istri dan dengan anak. Ibrahim bin Adham nate dawuh, man ta'awwada afkhadan nisa lam yaji minhu syai'un. Orang yang biasa menaiki pupunya orang perempuan, maksudnya ya apa? Lon kelon. Orang yang biasa menaiki pupunya orang perempuan, lam yaji minhu syai'un. Orang itu akalnya tidak berfungsi, Bu. Orang yang sering menaiki pupunya istrinya, ketika dia menjadi pimpinan rapat, tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Rapatnya perlu dirapatkan lagi. Soalnya apa? Keakean iku mang. Iki dawe Syekh Ibrahim bin Adham. Pun apa dawuhnya Nabi Yahya? Qala ma bad'un zina qala an-nadhar. Kenapa orang itu berbuat zina? Karena dia melihat. Kalau tidak melihat tidak mungkin berzina. Makanya kemarin saya cerita Nabi Dawud itu sampai berani merampas istrinya orang, meskipun dengan cara yang sopan, meskipun dengan cara yang benar. Gara-gara apa? Nabi Dawud melihat perempuan. Harusnya ketika panjenengan kelihatan perempuan, harusnya akan melengos. Ojo malah silo. Delok wong wedok ayu malah silo. Kudune kan melengos utawa merem utawa dingkluk. Lek tepak melaku sampean ketok wong wedok dingkluko. Ojo merem, lek merem nabrak buk engko. Lek sampean tepak meneng ketok wong wedok ya meremo. Iki aturan maine kan ngono. Melihat perempuan tidak masalah asal pertama kali. Ketika itu langsung berpaling. Nabi Daud enggak, ketika melihat perempuan dia malah menikmati kecantikan perempuan itu. Akhirnya apa? Istrinya orang dirampas, meskipun dengan cara yang sopan, dengan cara yang benar. Sudah saya terangkan kemarin. Di awalan kenapa kita itu berzina? Karena kita mengawalinya dengan melihat. Wazinal aini min kibari shaghair. Sementara melihat ini merupakan dosa kecil yang paling besar. Delok wong wedok iku dosa cilik, tapi dari sekian dosa-dosa kecil yang paling besar adalah melihat perempuan. Wa huwa yuaddi ilal qurbi ilal kabira al fahisah. Melihat perempuan ini nanti bisa menyebabkan orang ini berbuat dosa besar, yakni berzina. Jadi mata turun ke hati, setelah ke hati, hati mengkomando semua anggota badannya untuk berbuat yang lebih jauh daripada itu. Wa qala al-Fudail yaqulu iblis huwa an-nadharu qausi al-qadimah wa sahmi alladzi la uhti'u bihi ay bidzalika sahmi. Imam Fudail dawuh, iblis itu berkata, an-nadhar qausi, melihat ini merupakan anak panahku. Wasahmi allati la uhti'u bihi, anak panahku tidak pernah meleset. Jadi sampean berbuat dosa iki yo gara-gara melihat. Sampean berzina goro-goro delok, sampean nyolong yo goro-goro delok. Maka nih iblis berkata, anak panahku yang berupa melihat ini tidak akan pernah meleset, pasti nantinya akan berbuat dosa yang lebih besar. Makanya panjenengan ketika melihat perempuan, ketika sampean berjalan dingkluk, ketika sampean diam merem, insya Allah aman sampun. Moga-moga manfaat. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.